Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ja Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan dosen dan sahabat JP Channel semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin, dan mohon maaf lahir dan batin. Baik, rekan semuanya ada ketentuan di dalam regulasi Kepmen ini di Kepmen 39 ini yang salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi para dosen yang baru diangkat atau yang baru menjalankan fungsi Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini berkaitan dengan pengangkatan dosen dalam jabatan akademik. Mari kita bahas Dan sebelumnya perlu kita pahami bahwa ketentuan yang baru sekarang itu sangat berbeda sekali dengan ketentuan yang diatur di regulasi yang lama, yang di Kepmen 63 tahun 2025 di mana dalam pengangkatan dosen apakah itu untuk lektor atau asisten ahli jadi asisten ahli untuk yang ijazah S2 lektor untuk ijazah yang S3 itu disyaratkan publikasinya di jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini di jurnal nasional terakreditasi Proceeding Index basis data internasional bereputasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi. Ini regulasi yang lama, dan alhamdulillah di regulasi yang terbaru ini di Kepmen 39 tahun 2026 di sini. Nah, di sini penjelasannya pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen bagi dosen CPNS menjadi PNS dan dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan dicantumkan dalam format PAK konversi. Jadi cukup di format PAK konversi yang memuat format PAK konversi di situ dari SKP Nah, bagaimana tata cara penghitungan AK-nya untuk pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS ini juga diacu untuk dosen PTNBH dan dosen tetap PTS. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jadi penghitungan AK pengangkatan pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian predikat kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya, jadi selama setahun. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan, jadi tapi tetap dihitung 1 tahun Nah, di sini ada contohnya. Di seorang CPNS dengan pangkat penata muda golongan ruang 3B TMT 1 Maret 2023 dan menduduki PNS dengan jabatan ini setahun dengan jabatan fungsional dosen asisten ahli. Nah, ini TMT 1 Maret 2023, maka perhitungan persentase kesesuaian predikat kinerja selama CPNS. Nah, di sini dihitung karena 10 bulan pertama Maret sampai Desember 2023 dimelaksanakan kegiatan Tridharma dengan pendampingan jurusan dan pelatihan dasar lasar di bawah koordinasi unit yang menangani SDM dengan predikat kinerja minimal baik. Sehingga dengan penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja dosen yang bersangkutan selama 10 bulan berarti tinggal proporsional aja, dihitung secara proporsional 10 per 12 dikali 100% karena ini baik. Kalau kinerjanya sangat baik berarti 150% dikalikan dengan 12,5 Kita masih ingat di tabel AK maksimal per tahun
untuk AA itu ya dengan koefisien per tahun 12,5, ini selama setahun. Kalau selama 10 bulan berarti kita kalikan 10/12, itu dihasilkan 10,42. Nah, di tahun 2024 di sini ada 2 bulan ya, jadi bulan Januari dan Februari melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik, sama ini minimal, yang penting minimal baik, sehingga dikonversikan dalam angka ya 2/12 dikali 100% dikali 12,5 dihasilkan 2,08, sehingga selama setahun itu sudah diperoleh 12,5 AK ya. Jadi AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS ini yang akan dituliskan dalam format PAK kumulatif ya. Jadi format PAK kumulatifnya ya hanya ditulis untuk ini ya, AK konversi totalnya 12,5. Cukup, tidak perlu AK prestasi. Nah, kemudian contoh kalau pengangkatan pertama di lektor ya, misalnya seorang CPNS dosen dengan pangkat penata muda golongan ruang 3C TMT 1 Maret 2023 dan menduduki PNS dengan jabatan fungsional dosen lektor ya TMT 1 Maret 2024, maka penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja selama CPNS ini sama contohnya, hanya bedanya ketika ini lektor. Ketika lektor ya koefisiennya 25 ya, koefisien per tahunnya 25, karena predikat kinerjanya baik ya maka 100%. Ini juga sama kan kasusnya, jadi 10 bulan di tahun 2023 sehingga kita hitung secara proporsional ya, 10/12 dikali 100% dikalikan 25 koefisien per tahun maksimal ya untuk lektor, hingga diperoleh 20,83. Nah, kemudian di bulan Januari dan Februari itu sama dengan predikat kinerja baik ya, maka dikonversikan dalam angka kredit ya 2/12 dikali 100% dikali 25 4,17, hingga di total selama setahun diperoleh AK 25 AK ya. Ini selama menjalankan tugas sebagai CPNS. Nah, di penjelasan berikutnya, perhitungan AK bagi dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan mengikuti penghitungan angka kredit sebagai yang mana yang dimaksud pada angka 3 dan angka 4 sebelumnya, sama untuk dosen dari CPNS menjadi PNS. Nah, apabila dosen CPNS telah memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan, jabatan akademiknya sebelum pengangkatan ya, jadi sebelum pengangkatan itu sudah memiliki jabatan akademik, maka jabatan akademiknya bisa diakui setelah pengangkatan menjadi PNS dengan mekanisme ya promosi dosen. Demikian sahabat JP Channel ya, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kabar yang baik bagi para dosen yang baru ya, untuk bisa memperoleh ya jabatan akademik asisten ahli ya, hingga cukup dengan 1 tahun dengan berkinerja baik saja untuk bisa ya segera untuk memperoleh jabatan akademik yang pertama, baik dari AA baik ke AA maupun ke lektor, karena memang secara nilai AK-nya ya untuk yang ijazah S2 itu sudah 150, itu sudah setara dengan kebutuhan untuk ke AA adalah 150. Demikian juga ijazah S3 itu ya doktor yaitu 200 AK ya sudah setara ya dengan kebutuhan untuk ke lektor itu 200 AK. Demikian insya Allah kita lanjutkan ya pada video selanjutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.